Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati pengurus harian yayasan Pondok Pesantren Darussalam, pengurus jamaah mawana, Bapak penghulu, Bapak kadus, Bapak agama, Bapak masyarakat, Bapak pemuda, khusus sama lagi Yusuf Sadai Yuliki, lengkapnya hadirin hadirat majelis ilmu, majelis zikir, Tariqah Qadiriyah Naksabandiyah rahimakumullah. Sebelum kita mulai majelis ilmu ini seperti biasa, kita awali dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita ajarkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma ja'alna aminin fi yaumil qiyamah wa sabbitna ala sirat wahsyurna ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil jannati wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Babur Rabi'u wa Sittun, bab yang ke-64, fi bayani ahwalil qiyamati, di dalam menerangkan tentang kegentingan hari kiamat, huru hara yang terjadi pada hari kiamat. Hari kiamat makna hari di mana manusia akan bangkit berdiri di hadapan Allah SWT untuk mempertanggungjawabkan amal selama hidup di dunia, dan pasti dia akan terjadi. Tidak ada orang yang seandainya menginginkan, saya tidak mau lewati hari kiamat langsung surga atau neraka, tidak bisa. Harus melewati tahapan-tahapan. Ruwiyan Aisyah radhiyallahu anha,
diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, qultu ya Rasulullah, Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, hal yadhkurul habibu habibah yaumal qiyamah. Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, apakah seorang kekasih bisa mengingat kekasihnya pada hari kiamat? Qala, menjawab baginda Rasulullah, amma inda salasati mawadi'an kala, ada 3 tempat para kekasih itu sama sekali tidak mengingat kekasihnya. Ketika hidup di dunia, seorang suami tentu cinta istrinya, istri cinta kepada suaminya. Seorang ayah atau ibu cinta kepada anak-anaknya. Tetapi lema idul kiamat, ada 3 keadaan di mana orang yang mencintai kekasihnya mereka akan lupa, lupa saking huru hara kegentingan pada hari kiamat. Contoh kecil, seandainya kita berada di satu tempat, milik rumah, tiba-tiba gempa, boyo, boleh. Nah, kali tidak pedenya beli langsung orang bergerak beli apakah semina di samping atau anak samping beli sampingnya di samping tidur rumah diri. Dalam sebuah hadis yang lain, Siti Aisyah pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, lema ilmu kiamat ini semua akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, kata baginda Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidatina Aisyah bertanya, yusa'adil lema kebangkitan telanjang, apakah nanti mereka tidak malu kelihatan aurat? Sehingga Nabi menyampaikan denara yang hilang 3 saking rumah diri masing-masing. Maka di dalam hadis ini ada keadaan manusia ini atau kekasih ini akan lupa kepada kekasih orang terdekat. Besok pertama indal mizan, ketika amalnya itu ditimbang. Wangkah minal sayyid, meskipun orang yang tercinta saat hidup di dunia, dia akan memikirkan timbangan amal. Hatta ya'lama imma ayyahifa wa imma ayyasbut. Apakah nanti amalannya ini dia ringan ataukah berat? Nanti benar, tidak pikiran lain penentu apakah dia amal sagawai di dunia ini nanti akan berat ataupun ringan. Saat ini berat, alhamdulillah. Saat ini susah. Ini kisah pertama. Yang kedua, wa inna taqayulis suhuf, ketika terbang suhuf, catatan-catatan, lembaran-lembaran amal, imma ayyutahu kitabahu biyaminin wa imma ayyutahu bisimanin. Ada kalanya catatan amalnya itu diberi dengan tangan kanannya, di tangan kanan, dan ada kalanya diberikan dengan tangan kirinya. Ya, penasaran, ya, khawatir apakah catatan amal yang terbenci di masa kanan atau sakit lemot kanan berarti sholat. Nasabahnya adalah kita mendapat dari tangan. Sakatalu wahina yahrum unukun minanna, dan ketika keluar unuk minanna ini salah satu nama binatang dari api neraka, keluar makhluk dari api neraka. Ada mengatakan sejenis burung. Fayantawi alaihim, maka unuk itu berkerumun, berkumpul di atas mereka. Wa yaqulu, dan mereka berkata, ukiltu bi
hilang sesekun rumpi itu. Ukil tu biman da'am Allah ilahan akhar. Aku ditugaskan kepada orang yang menyeru kepada Tuhan selain Allah. Jadi kenapa ajak orang beribadah kepada Allah tetapi mereka mengajak menyeru untuk menyembah kepada selain Allah. Wa bi kulli jabbarin anid, dan juga makhluk itu akan ditugaskan untuk menghancurkan setiap jabbarin anid, orang yang sombong lagi membangkang. Tidak ada alasan manusia ini sombong. Ketika ada orang sombong di atas dunia, maka akan diserang oleh makhluk yang datang dari api neraka. Apa yang kita sombongkan? Arab sombong lantaran berduit perhiasan. Perhiasan terbaik dari mutiara, dan mutiara ternyata dari karang. Karang ini adalah makhluk ciptaan Allah. Ada orang yang sombong karena memiliki pakaian yang terbuat dari sutra, sedangkan sutra ini berasal dari ulat. Ulat ini makhluk yang menjijikkan dan dicipta oleh Allah. Ternyata itu hasil yang disombongkan oleh manusia. Ada yang sombong lantaran memiliki makanan yang sehat, bergizi, menyehatkan. Madu ini sumbernya dari lebah. Lebah ini adalah ciptaan Allah. Maka apa yang kita miliki saat ini sejatinya semua adalah milik, maka tak layak untuk disombongkan. Jika ketika ada orang yang sombong, maka sombong ini adalah salah satu sifat Allah. Maka Allah paling benci kepada hamba yang di dalam hatinya ada sifat sombong. Sehingga dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, tidak akan bisa masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya memiliki sifat kesombongan. Maka baginda Rasulullah SAW menyampaikan, lebih baik ada orang yang jahat melakukan maksiat tetapi dalam hatinya merasa hina, merasa banyak salah sehingga memotivasi dia untuk bertaubat kepada Allah, daripada orang yang ahli ibadah tapi di dalam hatinya merasa paling mulia, merasa paling suci, merasa paling segala macam. Yang lain hina, dia saja yang memiliki kemuliaan, paling baik ibadah. Maka tentu Nabi memilih kesucian di dalam hati. Hari ini yang ketiga, wa bi kulli jabalin adid. Satu lalu wa bi kulli man la yu'minu bi yaumil hisab, dan kepada setiap orang yang tidak mengimani hari penghisaban. Alhamdulillah kita beriman kepada perkara gaib. Salah satunya lewat Yaumul Kiamat pasti terhisab. Ciri-ciri Allah SWT wajib harus diyakini secara akal. Kembali terhisab, kembali terhitung, tercek amal ibadat lewat ciri-ciri makhluk yang Allah ciptakan. Dari bawah dunia ini ada dari golongan malaikat, ada golongan manusia, ada golongan binatang. Nah, kembali golongan manusia ini yang dihisab nanti Allah, sebab manusia ini yang diberi akal, diberi hawa nafsu, diberi tanggung jawab oleh Allah. Nah, sehingga lemah tercek jadi ya. Sedangkan binatang tidak dihisab karena mereka ini diberi nafsu saja. Nafsu dalam sebuah keterangan, saking adilnya Allah SWT, seluruh makhluk lemah dibangkitkan termasuk binatang. Singa, macan, binatang buas, semua dibangkitkan oleh Allah. Dan Allah akan memberikan keadilan kepada binatang-binatang yang dizolimi oleh binatang yang lain. Lalu Allah balas kezoliman binatang. Setelah dibalas, maka Allah jadikan semua binatang itu menjadi
tidak tinggal manusia doang, ya. Akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fayantawi alaihim hatta yarmiya bihim bi ghamarati jahannam, maka makhluk dari api neraka itu berkumpul atau berkerumun sehingga melempar mereka bi ghamarati jahannam, di dalam bencana-bencana jahannam, terlewas karena ada sisi burung yang ada datang dari api neraka. Wali jahannam jasad, dan jahannam niki atau api neraka niki terdapat jasad, jembatan, ada jembatan. Adabku minasari wahid minasayf, yang lebih tipis dari rambut, satu rambut, minasayf, dari pedang. Jadi yang kita kenal dengan istilah sirot, di atas api neraka ini ada tebaran jembatan saking tipis, lebih tipis dari satu helai rambut, lebih tajam dari tajamnya pedang. Nah, itu yang wajib kita lewati. Maka setiap orang pasti melewati api neraka. Apakah lolos? Alhamdulillah, surga. Seandainya lolos, belum jauh api neraka. Alaihi kalalibun wa hasatun, di atas jembatan itu terdapat banyak anjing-anjing, wa hasatun, dan duri-duri, wan nas yang muruna alaihi, dan manusia mereka melewati di atas jembatan sirat yang di atasnya ada kalalib, yakni anjing-anjing atau dan duri. Nah, manusia mereka melewati jembatan itu kalqil khaf, seperti kilat yang menyambar. Jadi tergantung amal, dan mengamal sholat seperti kilat menyambar kecepatan, wallahu a'lam, jelas. Wa karihil asif, ada juga seperti angin yang sangat kencang. Berarti sejelap-jelap ini dengan sholat. Al hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma faradallahu min khalqis samawati wal ardh, ketika Allah sudah selesai mencipta langit dan bumi. Allah cipta langit selesai, Allah cipta bumi dan isinya selesai. Selanjutnya khalaqas surah, Allah menciptakan sangkakala, bahasa kita ini trompet. Fa'atahu Israfil, maka Allah memberikan trompet sangkakala kepada malaikat Israfil. Jadi setiap malaikat ini Allah berikan tugas. Malaikat Jibril memberi menyampaikan wahyu, Mikail memberi rezeki. Nah, Israfil yakni meniup sangkakala. Bahwa waqi'uhu ala fayhi, maka malaikat Israfil menaruh atau meletakkan trompet ala fayhi, atas mulut. Dari ujung trompet ini ditempel di mulut dari malaikat Israfil. Syakhisun bi basarihi ila al-'arsy, mata malaikat Israfil ini terus melihat ke arah aras, menghadap aras, terbelah, tidak pernah berkedip, selalu memandang ujung trompet ini berada di mulut, pandangan terus menghadap ke atas aras. Untuk apa? Yang taziru mata yumar, malaikat Israfil ini selalu menunggu kapan dia diperintah oleh Allah. Jadi diperintah misal maghrib malam Selasa jam contoh mudah ini, jam sholat
perintah malaikat itu seletuk ketajam mati hancur seletuan di situ. Maka muncul pertanyaan, apa gawe isi malaikat Israfil mana? Kalau yang kedua, ayo gawe, iya tidak ada suruh untuk tiup trompet, dan posisi ujung trompet ini sangkakala sudah di mulut dari malaikat Israfil dan menghadap matanya ke atas, yang tujuannya tinggal menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lelah melihat? Dia ada istilah lelah malaikat. Dikepek lelah karena malaikat itu makhluk yang dicipta oleh Allah. Ketika diperintah dijalankan. Dia ada istilah lelah, dia ada istilah jenuh, dia ada istilah malas, dia ada istilah bosan. Nah, manusia karena berhawa nafsu, berdua secara malas, berdua secara latih, dan seterusnya. Maka ia pun berperintah memerangi hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu ini selalu menjerumuskan, selalu mengajak kepada keburukan, kesalahan, kemaksiatan, kesesatan. Ia pun disuruh perang. Lalu memerangi hawa nafsu ini butuh proses, gampang, sulit, luar biasa si perang. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan asbab kita tetap zikir tiap malam, kita perbaharui iman kita dengan selalu mengucap kalimat zikir, yakni kalimat la ilaha illallah. Qala qultu ya Rasulullah. Nah, jadi berkata Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, wa masuk. Apa itu sangkakala? Penasaran Abu Hurairah. Nabi kena sangkakala. Qala berkata atau menjawab kita Rasulullah, qarnun min nur, tanduk dari cahaya. Tanduk sendi, tanduk kau, ujung meniti kocek, atas meniti pelik. Ibarat dalam tanduk kau ini pelik bawah, ujung meniti kocek. Nah, ia sekocek tinggi atau kecil, pelik meniti hilangan angin. Maka Nabi SAW menyampaikan kornun min nur, tanduk dari cahaya. Qultu ya Rasulullah, kaifah? Aku bertanya lagi kepada Rasulullah, bagaimana bentuknya, rupanya? Qala azimud dar, sangat besar lingkarannya, diameternya, si pelik. Waladhi ba'asati bil haq, dan demi zat yang telah memutusku dengan benar, Nabi yang menjadi Nabi, la azmu darati, sangat besar lingkarannya, diameter dari sangkakala. Ukurannya seperti ka'aradis samai wal ardh, seperti lebarnya langit dan bumi. Nah, itu paling luar ujung daripada sangkakala. Seluas langit dan bumi. Seperti luas langit kilometer, walau aku lebih luas. Bicara ujung masyriq wal maghrib. Kemudian ini gila gambar si luas lagu ia tempos kemudian dia tempos otomatis seletuan musnah kecuali Allah yang maha kuasa. Yang fihi salasa nafakhatin, ketika malaikat Israfil ini diperintah untuk meniup, maka malaikat Israfil akan meniup pada trompet itu dengan 3 tiupan, dari nafatin lil fazal. Tiupan pertama untuk ketakutan, ketakutan. Wa nafatin lis sa'i, dan tiupan yang kedua kematian, seletuan mati. Wa nafatin lil bas, dan tiupan yang ketiga untuk
dibangkitkan dari kematian. Fatahurujul arwah, maka ruh-ruh keluar, ka'annaha nahl, seperti hal ruh-ruh itu seperti nahl lebah. Qad mal'at ma baina samai wal ardh, yang lebah ini memenuhi antara langit dan bumi. Dua ruh manusia mati pada saat hari kiamat ini. Tiup sangkakala selebuan mati, ruh-ruh ini keluar memenuhi antara langit dan bumi seperti tawar, seperti lebah. Fatadkhulu fil ajsadi minal khayashim, maka masuk ruh-ruh itu ke dalam jasad melewati hidung. Ketika ketiup sangkakala yang terakhir, kembali ruh ini melewati hidung, ruh ini masuk lagi ke jasad melewati khayashim hidung. Summa qala Nabi sallallahu, kemudian Nabi menjawab, bersabda Nabi sallallahu, ana awwalu man tanshaqqu anhul ardh, saya adalah orang yang pertama bangkit dari bumi. Jadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala terakhir, maka selebuhan bangkit, dan yang pertama bangkit terbelah tanah dan bangkit, jasad manusia yang pertama adalah jasad baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi khabarin akhar, dalam hadis yang lain, idza ahyallahu ta'ala Jibril wa Mika'il wa Israfil, apabila Allah menghidupkan malaikat Jibril, Mika'il dan Israfil, fayanziluna ila qabri Nabi sallallahu, maka mereka tiga malaikat utama ini turun ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'hum al-buraq, dan di samping mereka disertai buraq. Wa hulalun minal jannah, dan pakaian dari surga. Jadi datang malaikat Jibril, Mika'il, Israfil, datang ke kubur Nabi, turun ke kubur Nabi berserta buraq dan membawakan Nabi pakaian dari surga. Fatarsaku anhul ardh, maka bumi itu terbelah. Fayanzurun Nabi sallallahu ila Jibril, maka Nabi sallallahu bangkit dari kubur dan melihat ke arah Jibril. Fayaqulu, maka Nabi berkata, ya Jibril, ma hadzal yaum, wahai Jibril, hari apa ini? Apa yang terjadi di hari ini? Fayaqulu lahu hadza yaumul qiyamah, maka malaikat Jibril berkata, wahai Rasul, ini sudah tiba hari kiamat. Jadi Nabi pun bertanya, hari apa ini? Jibril menjawab, oh datang nih hari kiamat. Kata Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza yaumul qiyamah, hadza yaumul haqqah, hadza yaumul qari'ah. Istilah-istilah hari kiamat ini disiluai al-haqqah, al-qari'ah. Fayaqulu, maka Nabi berkata, ya Jibril, wahai Jibril, ma fa'alallahu bi ummati, apa yang Allah telah berbuat terhadap umatku? Jadi Nabi tidak bertanya, wahai Jibril, belen seninya, berbekadaan anak, berbekadaan keluarga. Tidak, Nabi bertanya seperti itu. Tapi yang Nabi pertanyakan, wahai Jibril, apa keadaan umat Anda? Saking cintanya, sayangnya Nabi SAW kepada umat, maka tak layak bagi kita sebagai umat Nabi SAW yang selalu cinta kepada kita lupa kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lema ijlul kiamat enggak berdiri syafaat lewat baginda Rasulullah SAW. Belum tentu harta beliau yang bisa menolong kita, belum tentu anak, belum tentu keluarga, tapi yang pasti baginda Rasulullah SAW. Maka saat ini sampai seterusnya
jadikanlah Nabi sebagai suri tauladan, perbanyaklah bersolawat kepadanya, hidupkan sunnah-sunnah, mulai dari sunnah yang terkecil apalagi sekuler. Karena dengan asbab itu baginda Rasulullah mengingat kita, mengakui kita sebagai umatnya, dan pasti itu mau syafaat. Dalam sebuah kitab Zikroyat wa Munasabah disebutkan, dikutipkan dalam sebuah hadis bahwa Allah menciptakan khusus malaikat ditempatkan di kubur Nabi SAW. Nabi, tugas malaikat ini diberi catatan nama-nama seluruh manusia di bawah bumi, lengkap ajaran dengan doa. Nah, ketika nama-nama ini atau orang-orang ini bersolawat kepada Rasulullah, maka malaikat ini langsung melapor ke Nabi, wahai Rasulullah, ini ada umat oleh usut sedari diperselawat dok sipil, maka mendengar informasi di Nabi senang, malu berkata, oh kirim salam untuk turun kelebihan daripada bersolat. Maka Nabi menyampaikan orang polit adalah orang yang mendengar nama tapi tidak bersolawat kepada itu orang yang polit. Oleh karenanya mudah-mudahan kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah, ya. Dengan kecintaan kita kepada beliau, tentu nanti kita akan dipertemukan dengan siapa yang kita cinta. Fayaqulu lahu Jibril, maka Jibril berkata kepada Nabi SAW, abshir, berbahagialah, fa innaka, maka sesungguhnya engkau wahai Nabi, awwalu man tanshaqqu anhul ardh, engkau adalah orang yang pertama bangkit dari bumi. Wa riya diriwayatkan Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqul, sungguhnya Allah SWT berfirman, ya ma'syarul jinni wal ins, wahai kelompok jin dan manusia, inni nasahtu lakum, sungguhnya aku beri nasihat kepada kalian, aku berikan informasi kepada kalian, fa innama hiya a'malukum fi suhufikum, maka sungguhnya amal-amal kalian itu berada di dalam catatan-catatan amal kalian. Faman wajada khairan, maka siapa yang mendapati baik catatan itu, falyahmidillah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu. Wa man wajada ghaira dzalik, namun seandainya dia mendapati catatan amalnya itu buruk, tidak baik, tidak bagus, fala yalumanna ila nafsuhu, maka janganlah dia mencela mereka, mencela diri, tidak cela Allah, tidak cela selain siapa, celalah diri kita. Mudah-mudahan tidak ada catatan yang buruk. Kalau terjadi catatan yang buruk, maka yang layak dicela ya diri kita. Saya suruh mati, maka tidak nyesal dari akhirat, mati menyesal. Nah, ya bu, teruji sisi Allah sebab kita nanti bertobat nikmat jika diuji, karena ketika Allah memberikan ujian, dengan sendirinya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang contoh ada suku dengan elit bawa penuh, terus apa batur dari lantai limu, betul saya murah dan betul dari dong atas dengan satu di bawah. Akhir orang yang di atas gedung tinggi menjatuhkan uang kertas dengan tujuan siapa tahu kalau jatuh tepat di hadapannya dia melihat atas. Lewat kepeng 1.000, 100.000, pas lihat kepeng 1.000 langsung baik sama kacau, tidak terlihat atas. Akhir orang yang di atas ini kecewa, padahal terlihat kepeng tendong atas, sehingga termakan ringgit pun lewat karena otak aduh ayo untuk atas. Dan syukur alhamdulillah sekadar baju ringgit lewat di batakku. Seperti itulah karena Allah SWT memanggil baju-baju sembahyang
takwa, taatlah, jangan bermaksiat. Ternyata nikmat medik jika Allah berikan rezeki lancar, ada ingat Allah, ada baju, ternyata saya lolos. Diberikan kemudahan segala macam, lolos. Sehingga saking sayangnya Allah dijatuhkanlah kerikil ayat diuji. Boleh lancar usul dari baru nikilah ujian Allah. Sebab baru ia ingat Allah. Jadi kerikil ujian dia berbersifat. Maka sampai datang ujian, sampai datang musibah, ia pun ingat Allah. Ayo ketepian kegiatan setiap malam hol keliling oleh guru kita, pas sehat, pas dalam keadaan lapar, ingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang dari kegiatan majelis. Jadi teman hadir dari persiapan masyarakat, tokoh-tokoh selewat bersatu tempat ini. Dan untuk saya dulu saat pertama tanggal ini almarhum Bapak semua makin saya dari penerus menyampaikan, menginformasikan masuk boleh mau baru ini maka saya pun terlibat pun sampai kumpul infak sodako, maka selalu akan mendapatkan kebaikan. Maka pahala yang didapatkan lewat majelis. Mudah-mudahan kita dapatkan amal-amal soleh jelek, dan orang-orang yang berjasa sampai meninggal dunia pun mudah-mudahan ada daripada kumpul lewat di bawah bendera majelis ilmu, majelis zikir dari guru kita almarhum Dr. Muhammad Ridwanullah. وذكر أن يحيى بن معاذ الرازي أنه قرئ في مجلسه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحده. Jadi dituturkan dari Yahya bin Mu'adz bahwasanya di dalam majelisnya telah dibacakan ayat, pada hari kami kumpulkan orang-orang yang bertakwa menghadap Allah yang Maha Rahman wahda, yakni berkelompok yang terhormat. Jadi delegasi atau utusan kelompok yang dihormati. Jadi duit kancil dalam kumpulan dengan bertakwa di sisi Allah. Ayat rupana yang rombongan. Wa nasubul mujrimina ila jahannam wirda, dan kami giring dan mengumpulkan giring orang setan. Siapa? Orang-orang yang maksiat, orang-orang yang jahat, ila jahannam, ke api neraka wirda, dalam keadaan dahaga, dalam keadaan haus, yakni musyatan itosan, berjalan kaki bunde dapat kedusanan bu enak itos, yakni dalam keadaan haus. Faqala ayyuhan mahlan, maka berfirman Allah SWT, wahai manusia, pelan-pelan, qadan esok hari tuhsyaruna, kalian akan digiring, dikumpulkan ila mauqifi hasab, yakni di padang mahsyar, selepas manusia tanpa terkecuali. Lalu dari dunia sakit gigi nanti kopi atau rasa nyokok segala macam, lemak ini lu kiamat ya istilah pemilih yang pada masa selepas apakah dia dari raja, rakyat jelata, orang kaya, orang miskin, semua ya, dikirim di pada masa ini bentuknya tidak ada gundukan para gunung dinar, tidak ada bentuk lubang selepas data dinar atau tidak nyebut saat ini kepanasan yang terjadi. Dalam sebuah riwayat, matahari ini kita pakai atas kepala, saking panasnya keringat keluar membasahi tubuh, ada yang sampai betis, ada yang sampai dengkul, ada
tapi kata isi panas, isi ada kering, sakit panas. Kemudian dalam bertanggung, melompat selesai. Dia hilang, dia sepupu apa? Nah, karena sibuk dengan urusan masing-masing. Watatuna minal atraf faujan dan mereka datang, kalian datang dari segala penjuru faujan, yakni bergerombol-gerombol, berkacung datang. Nah, kelompok kita ada terbaik sekitar datang kelompok majelis ilmu, majelis zikir. Wa taqiquna baina yadillahi fardan dan kalian akan berhenti di hadapan Allah fardan, mesa. Itu susah banget. Panggil sendiri oleh Allah SWT di hadapan Allah. Wa tus'aluna amma fa'altum dan kalian akan ditanya tentang apa yang sudah kalian perbuat, harfan, huruf demi huruf. Aku ucapan, aku gawe, detail dengan kuat di arah Allah. Wa tuqadul awliya ila rahman waqdan dan dibawa para aulia ke hadapan Allah waqdan yakni gerombolan, masih kelompok. Wa yaridul asuna ila azabillahi waqdan wa firdan dan datang orang-orang yang bermaksiat menghadap azab Allah dengan sebenar-benarnya. Wa yadkhuluna jahannam dan mereka masuk ke dalam jahannam quraba, yakni berkelompok-kelompok. Ikhwani wahai saudaraku, amalukum yaumun kana miqdaru 50,000 sana. Di hadapan kalian terdapat hari yang ukurannya 50.000 tahun. Sehari gambarannya seperti 50.000 tahun. Mimma ta'udun dari apa yang kalian hitung atau perkiraan. Yaumur rajimah, hari goncangan. Pada hari kiamat disebut yaumur rajimah, hari goncangan. Yaumul azimah, hari yang dekat, dirapat, dinampak jauh, dirapat, ibarat hitung perbandingan hari akhirat dengan dunia. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Mungkin dalam sebuah hadis bagian riwayat ada yang berpendapat umat baginda Rasulullah tidak bertahan lama, tidak hidup sampai 1.500, hampir 1.500 tahun. Mungkin umur Hijriah 1448, kurang lebih sekitar kurang sehat. Walau a'lam, biasalah orang sirat manusia bisa lebih cepat, bisa yang pasti terjadi. Tidak dari kiamat mati, kiamat kecil pasti tidak mati. Yaumumun nas, hari di mana manusia berdiri di Rabbil Alamin kepada Tuhan sekalian alam. Yaumul hasr, hari kiamat ini disebut hari kerugian. Wal nadam, hari penyesalan. Yaumul munaqashah, hari di mana mereka diperiksa. Yaumul muhasabah, hari dihisab. Yaumul masalah, hari pertanggungjawaban. Yaumul soyd, hari teriakan keras, seletupan murah. Yaumul al-haqqah, hari yang pasti. Yaumul qari'ah, hari yang al-qari'ah, suara yang mengguncang. Yaumul nusyur, hari dibangkitkan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, hari di mana setiap orang bisa melihat apa yang dilakukan oleh tangan-tangan. Yaumul taghabun, hari kerugian.
yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana besok manusia ada yang putih wajahnya, ada yang hitam wajahnya. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Jadi hari di mana harta, anak tidaklah bermanfaat kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang salim. Kita datang menghadap Allah yang dilihat adalah hati yang selamat, hatinya ikhlas, hatinya sabar, hatinya syukur. Maka jika hatinya baik, maka berdampak kepada perbuatannya yang baik. Itu yang kita bawa. Maka tujuan dari majelis itu memperbaiki terhadap hati kita. Yauma la yanfa'u zalimin, hari di mana tidak berguna, bermanfaat terhadap orang-orang zalim, maghfirah, yakni alasan-alasan mereka waktu itu beralasan lalu pegawai atau disempat ibadah, lain sakit ya Allah, mau ibadah, lain sibuk bersih pegawai, segala macam alasan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahumul la'nah, dan untuk mereka laknat, walahum su'da, dan untuk mereka seluruh negeri tempat tinggal. Saya majlis kiamat rupanya. Wa qala Muqatil ibnu Sulaiman taqiqul khalaiq yaumul qiyamah, para makhluk majlis kiamat ini akan diam di atas sana selama 100 tahun. La yatakallamu, mereka tidak berkata-kata, Muhammad majlis selama 100 tahun. Wa mi'ata sanatin fi zulmatin, dan 100 tahun dalam kegelapan, dia cahaya gelap. Mutahayyiruna, mereka bingung, pegangkan pegangkan. Wa mi'ata sanah, dan 100 tahun yang menuju waktu fi waqtin inda rabbihim, bergejolak sebagian mereka dengan sebagian yang lain di sisi Tuhan mereka. Yahtasimuna, mereka berselisih begini. Wa inna yawmal qiyamah ala kulli khamsina alfasana, dan sungguhnya hari kiamat ini panjangnya 50.000 tahun. Bima ta'udun, dari apa yang kalian kira, perkira. Liyamri ala mu'min al-mukhlis, orang yang mukmin yang ikhlas, dia melewati hari kiamat itu ke akhafi sholatin maktubah, seperti sholat yang paling ringan, sholat wajib yang paling cepat. Orang yang beriman dan ikhlas lewat ejel kiamat ini sisihkan. Disebutkan ini sekitar 50.000 tahun perjalanan akhirat. Lalu bagi orang yang beriman, orang yang ikhlas, perjalanan di akhirat sangat singkat, seperti gambaran orang yang sholat waktu yang sangat ringan. Bisa sembahyang zuhur 4 rakaat, cukup baca surah Qur'an al-Akhir rakaat pertama, terus qul huwallahu ikhlas rakaat kedua, selesai. Ayo gambaran disingkat jalur akhirat lemak bagi orang yang beriman dan ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadam 'abdin hatta yus'ala an arba'atin al-waqi asya. Tidaklah melangkahkan kaki hamba dalam hidup kiamat sampai Allah sampai ditanya dia tentang 4 perkara. Dia tidak mau lewat tahapan-tahapan dari akhirat sampai lolos dengan 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi bima afnahu, tentang umur lebih itu. Umur yang menusani bahasa sabun kita hitung. Seandainya makin umur 65 tahun, potong balik 15 tahun, berarti saya tahun jadi mukallaf. Gawe sholat berarti tercatat sholat, gawe lagi tercatat lagi. Apakah selama saya tahun jadi mukallaf ini, umur dari kilangan berbetina sampai 2 hari, apakah sudah terisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Lemon di arah isi kata itulah disebut wal asr. Innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia ini benar benar rugi. Jika rugi karena dimanfaatkan hidup ini, umur ini untuk diisi dengan kebaikan. Sehingga di dalam surah Al-Asr ini empat dengan sendiri di pertama iman, kedua beramal soleh, kedua menasihati dalam kebenaran, dan yang keempat sabar. Empat ini yang tidak disebut rugi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita beriman, maka perbanyak amal soleh. Amal soleh ini disebut amal soleh, disebut oleh Imam Fudail bin Iyad. Pertama harus dia jalankan ketaatan sesuai dengan petunjuk Nabi dan harus ikhlas. Sehingga Arab masih dengan beramal soleh dan dia ikhlas. Dia terima. Dengan ikhlas lalu dia sesuai ibadah ini dengan petunjuk Nabi, dia terima. Maka harus sesuai dengan petunjuk Nabi dan ikhlas. Maka sama dengan amal soleh. Nah, nanti beriman itu dari amal soleh masih disebut dulu. Harus ada tentu Nabi saling menasihati dalam kebenaran. Tidak sambil mesak musuh itu dari ibadah itu. Lima bertanya, lima hal ini negara hajat waktu. Maka perlu kuning hidup kajian duit dengan hidup bersosialisasi sosial. Maka perlu ayat tersebut si Nabi salah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Lebih baik ibadah untuk dirinya, tetapi ketika dia hadir ke suatu majelis atau dia hadir diundang oleh suatu dengan pun hadir cemoh dengan lain, dia dapat pahala untuk diri, punya dengan hati orang lain, dua double pahala. Maka jadilah orang yang mendatangkan pahala untuk diri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Itulah manusia yang terbaik. Ini bisa pertama tentang umur Nabi Ridwan. Kedua, wa an jasadihi bima ablam, tentang jasad Nabi lain fungsinya mata untuk memandang yang baik-baik, telinga mendengar yang baik-baik, kaki melangkah ke tempat yang baik-baik, lemundin sholat, berarti keluar dari tujuan jasad itu dicipta oleh Allah, maka tercatatlah pertanggungjawaban itu ya. Wa ilmihi bima amila bihi, dan tentang ilmunya Nabi lain amalah. Penting ilmu. Wa ilmu liman la ya'lam, wa ilmu liman alima summa la ya'lam. Celaka orang yang tidak memiliki ilmu, tapi yang lebih celaka orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu. Ada dengan gambar dosa, dia tak benar. Bisa jadi antara dia, tapi jauh lebih bahaya. Dia tahu itu dosa, dia tahu dan tahu dan bahaya. Maka orang yang alim bisa jadi dengan ilmunya menyebabkan ia lebih dulu masuk ke dalam neraka. Maka godaan dengan berilmu ini adalah kesombongan. Maka belajarlah seperti padi. Ilmu pun tanda berisi ketika padi ini dia menunduk ditinggi jika dibarang isi menendang lalu lemona padi maka ke atas air besi dengan isi di kosong. Maka ketika ada orang berkata kita itu lalu naiknya ilmu bertunggangi itu lain, berarti sama dengan itu. Imam Syafi'i berkata yang kedepatan dengan alim daripada orang yang merasa diri paling pintar atau bahasa yang dulu Ahmad. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ahmad ini dulu ini dia berdua ilmu, pun dia tahu diri berdua ilmu. Berarti paling pintar. Ambil dia tak dapat kalah. Maka
jauhilah orang-orang seperti itu. Lalu diperdebatkan dia dengan alim, dengan seperti ilmu. Sebetulnya wa amalihi keempat wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Keempat pasti ketentuan dan ejel kiamat tentang harta benda dari mana ia memperolehnya dan untuk apa ia nafkahkan. Belejo harta benda, kata ulama, pertama harta yang kita pakai ini akan habis, pakaian akan rusak, makanan akan jadi kotoran. Kedua, harta benda yang kita simpan itulah akan diambil oleh keturunan ahli waris. Apakah permata, sertifikat, balik, surat-surat tanah, simpan di lemari, boleh bawa kaleng, bawa meja, simpan di tempat mati, maka itu harta-harta diambil oleh ahli waris. Kudeman mari terpada kudeman susah. Kita saja dengan doa, salah terkena alat tak kudeman sempat. Jika beli harta, ini baju. Setelah beli ternyata bukan, sila. Wah ini bukan apa? Ikannya semua sebeli apa gimana? Beda semua sekalian, ini masih sepenuhnya. Ini kita dalam maka saya satu dua harta benda diri tidak mana siapa ahli waris itu dasar mati jika kan lupa kita apa lagi ahli warisnya. Maka selesai urusan yang berkaitan dengan hakul adat terutama. Waruya dan diriwayatkan, usah terlalu harta benda kita infakkan tersebut baru namai sekian menangkapkan itulah hartanya. Lemon onek saat pertama harta dia maka jangan bertanya sama jokisi. Harta saat kedua saat simpan dan baik isi ahli waris. Nah saat kedua harta saat infakkan itulah harta yang menyelamatkannya. Lemon itu dia. Saya katakan 10.000 pir-pir yang penting keikhlasan. Harap dengan sebuah sedekah 10.000 ternyata lebih soleh, lebih loik ganjaran daripada harap dengan bersedekah 10.000. Jadi itu saya dengan yang miskin berduit kata 20.000 pun sedekah 10.000 setengah laman harta di sedekah. Nah, dengan sebagai kepek miliaran pun sedekah nasi duduk. Lah, di proses masih WA. Sudah orang berarti yeluian nilai sedekah 10.000 saya akan kepek 20.000. Setengah laman harta di sedekah. Maka nilai ganjaran ini tergantung kondisi keadaan. Ada sumber dengan bersedekah, misal 100.000. Sedekahan yang sumber dengan sak kuat pegawaian, sak kuat beda kepek, maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat. Terus ada kepek 100.000 bersedekahan dengan sak kena musibah, kena penyakit, kena bencana, maka pahala naik jadi siwa. Terus ada kepek 100.000 bersedekahan jok keluar dari terdekat naik jadi 1.000. Terus kemarin sedekah jok in aman dengan kuat ada kepek ini 100.000 pahala menjadi siwa 10.000. Dan yang kelima Imam Asyuti menyampaikan ketika ada uang 100.000 pun sedekah jok dengan alim ulama soleh zahid zuhud maka naik dari 100.000. Saya lain sedekah maka berbeda ganjaran yang Allah berikan. Waruya terakhir hadis terakhir waruya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lam yakun nabiyyun
illa kanat lahu da'watun mustajab. Tidak ada nabi melainkan baginya diberi doa yang mustajab. Jadi setiap nabi ini dibekali oleh Allah doa yang kalau dibacakan pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala fi dunya, namun semua nabi ini sudah digunakan doa ini di dunia. Wa ini, dan semuanya aku kata bagi Rasulullah, qawbatu da'wati wa syafa'ati li ummati yaumil qiyamah. Aku simpan, aku sembunyikan doaku di dunia, syafaatku lebih kekal tulen doa mustajab untuk umat, khusus umat lain jeruk ya. Allahumma syafi'u fina bijani indaka sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ya Allah, terimalah syafaatnya fina pada kami. Ada saya syafaat lagi, benar-benar kau terima syafaat bagi Rasulullah SAW dengan kedudukannya di sisimu, sebab Nabi SAW kedudukannya sangatlah mulia di sisi Allah. Maka ketika orang yang mulia di sisi Allah ini memberikan syafaat kepada kita, insya Allah itu pasti sampai. Ibarat saat dia sambal yang suhu bos bisa, tetapi ada orang terdekat bos ini, ialah insya Allah nyampe. Inilah disebut dengan wasilah. Kita bertawassul kepada orang-orang yang terdekat kepada Allah, jadi para awliya. Sehingga hadirnya kita di majelis ini sebagai bentuk tawassul kita kepada Allah lewat ulama, yakni Syekh Abdul Qadir, sebab beliau adalah pemimpin para awliya, sultan raja bab as-sittun, bab khamis as-sittun 65 fi sifat jahannam wal mizan. Jelaskan tentang perbedaan di neraka ini. Kita membahas neraka berdasarkan informasi dari baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimahumullah, sebelum mulai